kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Sakaria 9 ayat yang ke-11 sampai ayat 17. Kita akan membaca ayat 11, tetapi nanti adik-adik membaca full ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membaca ayat 11. Yuk membacanya bersama-sama dengan Ibu Yohana. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan membebaskan orang-orangmu yang menjadi tahanan dari lubang yang tidak berair. Darah perjanjian itu apa? Ada yang tahu? Yuk kita flashback di Kejadian. Kitab Kejadian menuliskan bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Waktu manusia, Adam dan Hawa merasa dan mengetahui bahwa dia telanjang, dia bersembunyi, dia mengambil daun ara dan membuat pakaian. Ternyata itu tidak cukup kuat untuk menjadi pakaian. Akhirnya Tuhan memberikan pakaian oleh mereka, tetapi ada domba yang disembelih, ada darah yang tertumpah, dan mereka tertutupi rasa malunya, aibnya, ketelanjangannya dengan kulit, dengan bulu domba. Tetapi darah yang tercurah itu dari anak domba itu tidak bisa menebus manusia dari dosa-dosanya. Walaupun memang manusia diberikan hukuman untuk keluar dari Taman Eden, tetapi mulai kejatuhan manusia ini ada permusuhan antara Tuhan dan ular, antara ular dengan manusia, dan permusuhan ini harus dimenangkan oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan perjanjian bahwa manusia kelak akan diselamatkan oleh darah yang kudus. Rangkaian keselamatan itu sudah Tuhan mulai dari kitab Kejadian sampai kitab-kitab seterusnya, dan digenapi oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Adik-adik, darah perjanjian ini bukan darah yang murah, tidak bisa dibeli oleh emas, perak, permata, rumah, uang, tanah, nggak bisa. Darah ini adalah darah yang mahal. Karena apa? Darah ini adalah darah yang tidak ternoda dan berasal dari manusia yang tidak jatuh dalam dosa, manusia yang kudus, yaitu Yesus sendiri. Allah yang turun ke dunia menjadi manusia, menjadi korban yang sempurna untuk menebus kita dari dosa. Inilah darah perjanjian yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita sehingga kita diselamatkan. Kita yang dulu seperti tahanan dari lubang yang tidak berair seperti ayat ini, kita menjadi orang yang bebas, menjadi hamba kebenaran, bukan menjadi tawanan dosa lagi, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Kita diangkat menjadi anaknya, kita diangkat menjadi hambanya, kita diangkat sehingga kita memperoleh kebebasan, sukacita, dan luar biasanya di dalam Tuhan. Apakah pengorbanan Tuhan Yesus itu bisa kita sepelekan? Tentu tidak. Kita tidak boleh menyepelekan korban Kristus. Kita harus menghormati korban Kristus. Dengan apa? Dengan setia melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kira-kira mudah atau tidak? Tentu tidak. Kita dilarang berbohong, kita dilarang untuk iri, kita dilarang untuk curang, kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh marah yang berkelebihan, kita tidak boleh melakukan kejahatan-kejahatan. Kira-kira bisa apa enggak? Tentu 100% kita tidak bisa, karena kita masih manusia dan darah dan daging. Tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk terus berjuang, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu berbicara pada kita, "Hei, itu gak boleh loh. Hei, jangan mencontek. Hei, jangan berbohong." Dan Roh Kudus ini terus berbicara. Dan kalau adik-adik merespon, adik-adik pasti menjadi adik-adik yang hebat, yang pekakan suara Tuhan, dan akhirnya Tuhan membuat kita diberkati dalam setiap kehidupan kita. Ini memang kisah Israel yang dituliskan di kitab Sakaria, tetapi firman ini berlaku sampai sekarang. Kalau adik-adik menuruti dan setia kepada Tuhan, berjuang untuk menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran, apa yang kira-kira adik-adik dapat? Kita baca yuk.
Kita akan baca di ayat yang ke-16. Tuhan Allah mereka pada hari itu akan menyelamatkan mereka umatnya seperti kawanan domba. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap di tanahnya. Sungguh alangkah baik dan alangkah indahnya mereka. Taruna berkembang karena gandum dan anak darah karena anggur. Wah, kita menjadi cemerlang, kita menjadi berharga. Kita bukan jadi manusia yang tersingkirkan, tetapi kita menjadi manusia yang hebat dan ternama. Adik-adik, ingat baik-baik, untuk setia pada Tuhan kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Saat engkau lemah, saat engkau tidak bisa melakukan hal yang benar, atau saat engkau bingung harus bertindak apa, aduh Tuhan, saya harus bagaimana nih? Yuk mulai berdoa dan ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku gak mampu, mampukan aku. Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku marah sama orang itu. Tuhan, tolong ajari aku untuk mengasihi. Tuhan, kuasai mulutku supaya aku tidak mengatakan kata-kata kotor dan kasar kepada orang lain. Tuhan, berkati aku terus berbicara pada Tuhan. Jangan sibuk sama handphone, tapi mulai sibuk berbicara pada Tuhan dan katakan apa yang sebenarnya yang kau rasakan. Dan saat itu juga Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Bukan langsung Tuhan berbicara ya, enggak. Adik-adik pasti akan diajari peka akan suara Tuhan. Roh Kudus akan mulai mengajarimu dan kau harus rela untuk diajar. Oh, aku marah nih, pengen ngelawan, tetapi Tuhan bilang jangan dilawan. Memang ya, mengalah itu tidak enak. Mengalah itu sepertinya menjadi manusia yang lemah. Tetapi saat kau turut Tuhan, walaupun kau sebenarnya bisa melawan, tetapi kau diam tidak melawan, Tuhan sebenarnya sedang memenangkan engkau. Adik-adik, Ibu Yohana berharap adik-adik paham bahwa keselamatan itu tidak bisa disepelekan. Keselamatan itu sudah menjadi milikmu. Dan itu akan menjadi kepunyaanmu sekarang dan untuk selama-lamanya. Tetapi engkau harus setia dan mengerjakan keselamatanmu. Dengan apa? Melakukan yang apa Tuhan mau. Kelak engkau akan dipakai Tuhan untuk puji hormat kemuliaan namanya. Jangan andalkan kekuatanmu ya, tapi andalkan kekuatan Tuhan. Mulai sering-sering membaca firman Tuhan. Jangan menjauhi dari pertemuan-pertemuan sekolah minggu, pertemuan ibadah. Dan kalau ibadah, jangan main handphone, tapi coba dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, pendeta, guru sekolah minggu. Karena saat engkau menetapkan hatimu untuk fokus pada firman Tuhan, engkau pasti akan diberkati. Jadi anak-anak hebat bersama Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau mengingatkan kami untuk setia dalam kehidupan kami, sehingga Engkau yang sudah mencurahkan darah-Mu di kayu salib menjadi kekuatan kami. Tuhan, kami rindu Engkau bangga pada hidup kami. Berkati adik-adik semua yang saat ini menyaksikan tayangan ini. Urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu menjadi anak yang hebat dan menurut akan firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus.